Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan Allah murka atas kemaksiatan kaum Nabi Lut. Selain menyembah berhala, mereka dikenal gemar berzina, penyuka sesama jenis dan kemaksiatan lain. Sodom, inilah kata yang lenyap di telan bumi. Wilayah yang diyakini sebagai tempat peradaban kaum Nabi Lut alaihissalam ini sirna akibat bencana yang dahsyat. Dalam Al-Quran disebutkan Allah murka atas kemaksiatan kaum Nabi Lut. Selain menyembah berhala, mereka dikenal gemar berzina, penyuka sesama jenis dan kemaksiatan lain. Dosa-dosa itu membuat Allah murka. Kota tersebut kemudian dicungkir balikkan musnah. Maka tak kalah dalam azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang atas ke bawah, kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu belerang, tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Quran Surat Hud ayat 82. Setelah ribuan tahun para ilmuwan mencari kota yang hilang itu. Sejak 2005 mereka melakukan ekskavasi di Tal El Hammam, Yordania. Sodom diyakini sebagai kota yang besar, makmur dan menjadi pusat perdagangan semasa jayanya. Dan kini setelah 1 dekade penggalian para ilmuwan sangat yakin di sanalah kota Sodom dulunya berdiri. Dalam ekskavasi itu mereka mendapat temuan yang mengejutkan. Para ilmuwan menemukan puing-puing kota dari zaman perunggu di Tal El Hammam. Kota ini diyakini sangat mirip dengan Sodom yang digambarkan dalam kitab suci. Reruntuhan yang diduga sebagai kota Sodom itu sangatlah luas. Diyakini sebagai kota terluas di wilayah itu. 5 hingga 10 kali luas kota-kota di sekitarnya. Tembok ini dilengkapi dengan gerbang, menara pengawas dan setidaknya 1 jalan. Bagi para peneliti, dinding ini menjadi bukti bahwa kota itu terus diperluas dan diperkaya. Selama pertengahan zaman perunggu, tembok ini digantikan dengan benteng yang lebih besar, lebar 7 meter, bagian atas datar dan difungsikan sebagai jalan yang melingkari kota. Dari temuan-temuan itu, tim yang dipimpin Colin yakin telah menemukan kota Sodom yang dilenyapkan itu. Para peneliti ini juga memberikan bukti lain untuk mendukung keyakinan mereka bahwa Tal El Hammam tiba-tiba kosong menjelang akhir zaman perunggu. Apa yang kami temukan adalah negara kota yang penting, negara kota yang besar untuk semua tujuan praktis. Tidak diketahui oleh peneliti sebelum kami mulai proyek kami, kata Collins. Tal El Hammam, tambah Collins, sangat cocok dengan kota Sodom yang digambarkan di dalam kitab suci sebagai kota terbesar yang subur di timur Kikar. Sehingga saya menyimpulkan bahwa siapapun yang ingin menemukan Sodom, seseorang harus mencari kota terbesar yang ada di area ini pada zaman perunggu, pada masa Ibrahim, tambah dia. Menurut Colin, saat tim melakukan penelitian, mereka dengan jelas memilih Tal El Hammam sebagai lokasinya. Sebab mereka yakin wilayah itu merupakan kota yang berukuran 5 kali kota-kota lain pada zaman perunggu. Kami tahu sangat sedikit tentang zaman perunggu di selatan lembah sungai Yordan. Kebanyakan peta arkeologi area ini kosong, ujar Colin. Menurut dia wilayah ini menjadi gurun tak berpenghuni selama lebih dari 700 tahun. Tapi kemudian setelah 7 abad wilayah itu mulai berkembang lagi. Sebagaimana ditunjukkan adanya gerbang besi besar yang mengarah ke kota. Para ilmuwan sangat yakin dengan temuan ini sebab telah membandingkan temuan-temuan itu dengan fase akhir permukiman lain di wilayah ini. Sehingga para arkeolog pimpinan Colin yaitu wilayah ini menjadi kandidat terbaik sebagai kota Sodom yang hilang itu. Tal El Hammam persis dengan setiap kriteria Sodom yang disebutkan dalam kitab, tutur Colin. Kisah Sodom dan Gomorrah ini dikisahkan dalam sejumlah kitab. Selain Al-Quran, kitab agama lain juga menceritakan kisahnya. Lantas, apakah reruntuhan kota yang ditemukan itu benar-benar kota Sodom? Meskipun jika temuan ini bukanlah kota Sodom yang dikisahkan dalam kitab-kitab, para ilmuwan mengatakan penemuan ini masih sangat penting, sebab telah menunjukkan adanya sebuah kota yang sangat luas. Umat muslim tentu pernah mendengar kisah kehancuran umat Nabi Lut alaihissalam di kota Sodom. Masyarakat kota Sodom dikenal dengan perzinahan dan penyimpangan seksualnya. Karena itu pula Tuhan mendatangkan azab berupa kehancuran melalui sebuah gempa bumi maha dahsyat. Kisah ini bahkan tertuang jelas dalam Al-Quran Surat Hud ayat 82. Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan.
dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Dalam ayat tersebut dijelaskan Allah menjungkir balikkan kota Sodom hingga luluh lantah tak tersisa. Meski telah lenyap berabad-abad yang lalu, jejak kota Sodom ternyata masih dapat ditelusuri. Penelitian arkeologi mendapati kota Sodom terletak di tepi Laut Mati. Dahulunya merupakan Danau Lut. Kota ini memanjang di antara perbatasan Israel Yordania. Temuan arkeolog ini diperkuat oleh penelitian seorang geolog asal Inggris bernama Graham Harris. Graham dan timnya menemukan bahwa Sodom dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Daerah permukiman warga Sodom berupa dataran yang mudah diguncang gempa. Selama penggalian, tim geolog menemukan banyak lapisan lahar dan batu basal, bukti pernah terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi maha dahsyat di pesisir Laut Mati. Sementara penelitian lain asal Jerman, Werner Keller, mengungkap hasil temuan yang lebih detail. Penelitian Werner menghasilkan fakta bahwa kota Sodom dahulunya terletak di wilayah yang kini bernama Lembah Siddim. Sedangkan gempa bumi maha dahsyat yang menghancurkan kaum Sodom diperkirakan dulunya terjadi dari tepi gunung Taurus, lalu memanjang ke pantai selatan Laut Mati dan berlanjut melewati gurun Arabia ke Teluk Aqaba, melintasi Laut Merah hingga mengunjang Afrika. Werner menduga saat itu Lembah Siddim, kota Sodom, terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam akibat guncangan gempa yang sangat hebat. Ia juga memperkirakan gempa tersebut disertai letusan petir, keluarnya gas alam, bahkan munculnya lautan api yang dahsyat. Serangkaian penemuan arkeologis dan percobaan ilmiah itu membuktikan bahwa kaum Lut memang pernah hidup pada masa lalu di sekitar wilayah Laut Mati yang kini berada di perbatasan negara Israel dan Yordania. Kemudian Pompei, kisah tragis kota maksiat yang diazab Tuhan. Italia tak hanya menarik karena sepak bola atau menara Pisa. Negara yang satu ini ternyata menyimpan sejarah kelam sebuah kota bernama Pompei. Kota Pompei diyakini sebagai kota maksiat yang terkena azab berupa letusan gunung Vesuvius, hingga akhirnya lenyap terkubur selama 1700 tahun. Reruntuhan kota ini akhirnya ditemukan di kota Naples, Italia, setelah para ahli arkeolog melakukan penggalian dan penelitian. Sejarah kelam kota Pompei banyak dihubung-hubungkan dengan kisah kehancuran yang dialami umat Nabi Lut alaihissalam di kota Sodom. Dijelaskan dalam Al-Quran, umat Nabi Lut alaihissalam terkena azab Allah subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan maksiat mereka yang melampaui batas. Mereka dicungkir balikkan, dihujani batu berlerang, panas secara bertubi-tubi, dan mengalami berbagai azab mengerikan lainnya, hingga akhirnya kota Sodom musnah terkubur. Peristiwa serupa terjadi kembali pada masyarakat kota Pompei. Catatan sejarah menyebutkan kota Pompei merupakan simbol kemerosotan moral pada masa kekaisaran Romawi. Di kota ini marak terjadi perilaku seksual menyimpang seperti pada masa Nabi Lut alaihissalam. Tak hanya itu, pelacuran juga ramai di kota Pompei. Bahkan sudah tak terhitung lagi jumlah rumah-rumah bordil yang ada di sana. Tiruan alat kelamin dalam ukuran aslinya digantungkan di depan pintu-pintu rumah bordil. Menurut tradisi yang berakar dari kepercayaan masyarakat Pompei, organ seksual dan persetubuhan tidak seharusnya disembunyikan, melainkan harus dipertontonkan secara terang-terangan. Akhirnya letusan gunung Vesuvius menghancurkan kota Pompei. Tak satupun warganya mampu melarikan diri. Aliran lahar panas membanjiri dan membumi hanguskan semua bentuk kehidupan di sana. Peristiwa itu membuat kota Pompei terkubur oleh lahar dan debu selama ribuan tahun. Hingga pada suatu waktu arkeolog menemukan reruntuhan kota itu 3 meter di bawah tanah. Saat ditemukan banyak kerangka mayat bergelimpangan di berbagai sudut. Mayat-mayat tersebut ditemukan sedang dalam posisi melakukan zina, baik dengan lawan jenis maupun sejenisnya. Kemudian menguak misteri kuburan kuno kota Pompei. Pompei inilah kota legendaris di Italia. Kota ini musnah akibat letusan dahsyat gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Saat ini para ilmuwan terus melakukan penelitian di wilayah tersebut. Pompei terus menjadi sumber penemuan ilmiah yang tak ada habisnya. Kata salah satu arkeolog yang melakukan penelitian kota Pompei, para arkeolog baru-baru ini mendapatkan temuan mengejutkan di gerbang Pompei. Mereka menemukan makam kuno yang diduga usianya jauh lebih tua dari masa Romawi. Kuburan kuno ini diyakini berasal dari masa Samnit, suku yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Roma di abad keempat sebelum Masehi.
Kuburan itu berisi vas dan bejana yang masih dalam kondisi bagus. Selain itu ada pula kerangka perempuan dewasa. Benda-benda dalam makam itu telah terkubur selama lebih dari 2 milenium sebelum Pompei musnah pada 79 Masehi. Benda-benda ini menjadi temuan langka sebab sangat jarang ditemukan dalam makam-makam di Pompei. Penemuan ini membantu para arkeolog untuk melakukan penelitian masa sejarah di Pompei yang hingga saat ini relatif tak tereksplorasi. Penggalian ini membuktikan bahwa kota Pompei masih hidup dan bahwa kita harus melestarikan karena terus memberikan kita bahan untuk penelitian. Tambah Osana. Menurut Osana, benda-benda di dalam makam itu akan diteliti. Benda-benda yang terkubur itu akan menunjukkan kepada kita peranan perempuan dalam masyarakat Samnit dan bisa memberikan wawasan sosial yang berguna bagi kita, tutur dia. Hingga kini para arkeolog belum memastikan apakah ada makam lain di sekitar lokasi itu. Sebab selama Perang Dunia II, area itu sangat sulit untuk digali. Ini sebuah keajaiban bahwa kuburan itu telah bertahan, tapi saya yakin Pompei masih memiliki hadiah lebih banyak lagi, ujar Osana. Saat ini situs Pompei menjadi lokasi wisata populer di Italia. Tahun lalu lokasi ini dikunjungi oleh 2,7 juta pelancong, menjadi tempat paling banyak dikunjungi wisatawan setelah Kolosium. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah kota Sodom yang telah diluluh lantakan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai umat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.